Sebenarnya kebetulan mungkin ya karena Indonesian Idol ini adalah salah satu impian terbesar aku. Hmm. Eee, Kayak kompetisi yang lain, ya udah kompetisi yang lain, cuman Indonesian Idol ini memang impian aku udah lumayan lama juga. Karena aku Right. kan nontonin Idol tuh dari aku masih kecil banget, dari season 1 malah. Terus kita tiap minggunya kita di-judging sama sama juri kayak gitu. Dan aku pikir Idol special season itu kayak gitu sistemnya. Hmm. Makanya sebenarnya aku nggak ikutan, Kak. Hah? Awalnya aku nggak ikutan. Terus gimana sih ceritanya bisa ikutan? Ikutannya tuh Oh. gara-gara Oke, tadi gue sempat kepikiran, gue pengen ngundang mamanya Rimar gitu ya, tapi sekarang mamanya Rimar udah di sini. Gue yakin banget ketika adanya tante di sini, aku yakin banget adanya tante di sini bisa menginspirasi banyak orang dan mungkin bisa cerita banyak tentang Rimar itu sendiri kali tante ya. So, balik ke Rimar dulu, tadi kan, kita ngomongin tentang, lu awal mulanya lu setelah dari mana namanya, Indonesian Idol iya, dan sebagainya. Nah, struggle apa sih, Rim? Kalau boleh tahu, Rim, yang orang mungkin banyak yang nggak tahu struggle apa sih gitu. Karena kan sorry, gua potong dulu. Karena kan kita tahu bahwa audiens atau penonton itu kan taunya kita happy-happy aja aja kan, mhm, right? Nah, tapi justru sebenarnya malah tidak seperti itu juga mhm. gitu. Nah, itu struggle apa, Rim? Struggle-nya tuh mungkin karena ini kan pertama kali kita dilepas gitu ya, dari idol, Iya, kita nggak tahu apa-apa, kita harus cari tim produksi sendiri, makeup artis tuh makeup tuh harusnya gimana, terus styling harusnya gimana, itu aku bener-bener semuanya belajar dari nol sih, Kak, heeh. Terus udah gitu, mungkin dari yang awal aku dikata-katain orang, "Ih, kok style-nya kayak mbok-mbok," gitu ya. Serius? Iya, yang kayak Kalian tuh matanya rusak ya? Katain orang Bombo. dikatain style-nya, dikatain suaranya, dikatain semuanya, apalagi, abis dari Idol kan mukanya lumayan ya, Kak, tuh kayak Mas kacau banget gitu, masih lumayan kacau banget? Gimana? breakout, Oke. heeh, sumpah parah banget gitu. Jadi kayak orang notice kayak, "Ih, jerawatnya gede banget," segala macam hal gitu. Jadi segala macam itu bener-bener kayak di-watch banget. Jadi di situ aku kayak, nggak menganggap itu hate sebenarnya, aku lebih kayak, "Oh, aku perbaiki deh ini, aku perbaiki deh itu," gitu. Karena kadang-kadang menurut aku nggak semua komen itu hate gitu, mungkin mereka cuman terlintas yang di kepala mereka aja dan itu bisa aku pakai untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki gitu. Ya. Sebenarnya ketika orang ngomong ke kita itu tergantung kita pemikirannya apa sih Iya, sebenarnya kan. betul, mhm. Yang di mana akhirnya kayak, ya sebenarnya kalau kita perhatiin, kita itu kesal itu bukan karena kita dengar omongan dia, tapi kita kesal sama diri kita sendiri loh Nah, sebenarnya. itu Kalau kita sering terjadi marah sih. justru sebenarnya kita itu marah sama diri kita, tapi nggak marah sama orang itu kalau secara psikologis seperti itu. Bener bener bener, karena, aku pernah denger juga, Kak, gitu, karena, katanya ada yang bilang kalau misalkan sebenarnya yang bisa bikin kita sakit hati adalah diri kita sendiri. Right. Heeh, jadi orang mau ngomong apa kalau kita nggak sakit hati, kitanya nggak kenapa-napa, ya nggak akan kenapa-napa, Iya 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 gitu. iya. Jadi dan apa yang mereka omongin itu bisa aja refleksi dari diri mereka Iya sendiri, iya. bukannya kita. Oke, Tante gimana Tante punya anak yang luar biasa Tante? Wah, alhamdulillah bersyukur banget. Dari kecil Rimar udah kelihatan bakatnya gitu. Jadi saya memang kita dari keluarga yang memang menyukai seni ya, terutama seni suara. Jadi ya udah saya support dari umur 3 tahun. Ini guru aku, Kak. Wow wow. Itu, pernah, Mas kecil kan berarti kan ikut kompetisi-kompetisi gitu-gitu Iya, juga ya Tante ya? Nah itu, banyak Tante? Banyak. Saya Banyak. selalu gitu ya maksud di sini ya di Indonesia ya. Misal udah sampai ke ya Surabaya, Semarang, dekat ke Anyer lah ya lombanya tuh kan ada beberapa dari bab pengisian, bab apa-apa gitu. Jadi wakil dari sekolah sering banget. Berarti banyak bolos juga ya? Oh, tapi dia anaknya rajin. Dia sama pelajaran pendidikan tuh ini perhatian banget juga. Ya bagus gitu, karena kan banyak orang yang kadang-kadang bener ya Tante, banyak orang yang sekarang udah kenal duit jadi orang nggak mau belajar lagi atau nggak mau sekolah lagi, bener ya Tante ya? iya, bener. Dan itu dapat anugerah loh Rim, ketika lu mau, udah dapet duit juga,
lu kompetisi kan pas waktu itu sempat dibayar juga nggak sih Tante? Kalau kompetisi dulu-dulu sebelum di Indonesia? Oh biasanya kalau kompetisi itu siapa yang menang dapat juara berapa gitu, Iya. ada hadiahnya. Iya. Baru dapat uang gitu. Mm-mm. Nah, karena kan tapi kan kita tahu Tante ya, kalau orang udah kenal duit, bahasa kasarnya zaman sekarang kan ya orang belum tentu mau sekolah lagi dan sebagainya, tapi justru lu Rim orang yang kenal duit tapi lu mau utamakan pendidikan tuh gimana Rim? Karena itu apa ya, hal yang paling ditekanin sama mami papi sih. Jadi kayak pendidikan tuh nomor satu. Kalau misalkan nyanyi itu hobi yang harus diasah gitu. Tapi semuanya harus serius gitu. Semuanya harus serius, nggak boleh setengah-setengah lah. Right. Nah, Tante, aku kan juga tahu bahwa Rimar ini kan sempat kuliah. Ya. Lulus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lulus. Nah, itu sempat kuliah di perminyakan ya atau something Iya. ya? Gitu ya. Nah, itu kan kita tahu bahwa kuliah itu tidak murah, Tante. Iya. Ya benar ya. Apalagi kuliah-kuliah yang khusus seperti itu, dan kita tahu bahwa gajinya orang yang kuliah itu juga gede banget gitu, Iya, Tante. iya. Nah, Tante sempat shock nggak? Tiba-tiba Rimar akhirnya memilih untuk oh, saya nih akhirnya mau main musik aja deh. Jadi ilmu-ilmu di kuliahan tuh akhirnya ya udah stop sampai situ. Saya Iya. akhirnya berkarir di musik. Nah, itu gimana Tante? Enggak, saya nggak kaget. Karena dari saya kan yang mengajari Rimar dari kecil, pelajaran apa semua itu sampai buku-buku apa itu saya rangkum buat supaya untuk pelajaran buat dia gitu. Tapi dari kecil tuh saya tanya, Rimar kamu mau jadi apa? Cita-citanya jadi apa gitu ya? Penyanyi. Dari SD, SMP, SMA, kuliah tetap penyanyi. Gitu. Jadi akhirnya papinya juga bilang, ya udah kamu selesain kuliah kamu, dapetin S1, udah gitu kamu terserah mau jadi penyanyi atau kamu kerja, silahkan. Jadi kita memang memberikan kebebasan buat Rimar, karena kita juga lihat bakat dia tuh memang tajam banget di nyanyi begitu. Nah, Tante, aku juga tahu bahwa gak semua orang tua mempunyai kebesaran hati untuk menerima anaknya mau jadi apa gitu. Iya. Banyakan kan apa yang dia lakukan anaknya juga harus lakukan juga, Iya. right? Nah, itu gimana Tante untuk sebagai orang tua membesarkan hati untuk oke deh kalau anak saya ingin jadi ini, yaudah saya turutin aja, dengan kuliahnya juga yang tadi saya bilang sangat amat mahal, dan hasilnya pun juga kalau dia kerja di bidang itu pun juga gajinya kan gede banget tuh Tante. Itu gimana Tante bisa mendapatkan kebesaran hati itu? Ya udah, it's okay gitu. Nah, kalau saya punya prinsip gini, kan yang menjalani Rimar, semua tuh misalnya pahit atau senengnya itu semua Rimar. Nah, jadi saya bilang sama Rimar, yang penting kamu fokus dan jangan cepat menyerah. Karena segala suatu pekerjaan apapun itu nggak, ya kalau misalnya langsung enak, langsung sukses, itu ya bonus. Tapi kebanyakan kita lihat orang sukses itu berawal dari bawah. Jadi pada saat jatuh, kamu jangan jangan langsung, udah deh gini, aduh nggak bisa. Nggak, ternyata dia juga emang nggak mau gitu. Saya di sini gitu. Rim, gue lihat lu deket banget sama nyokap lu ya? Iya, Super udah kayak deket ya? teman ini. Hah? Udah kayak teman, kemana-mana berdua. Lagi temen berantem jalan-jalan. juga dong? Nggak, aku Biasa nggak kalau berani cewek sama lah. cewek kan, anak cewek ini kan biasanya temen berantemnya sama itunya kan, sama ibunya biasanya. Nggak berani aku, Kak. Oh, nggak berani. Aku sungkem, Kak. Kalah tua dia, bakat dia. Rim, ini kan orang tua lu kan, maksudnya nyokap kan, mami kan tadi cerita bahwa sebegitu terbukanya dia terhadap dengan apa yang lu mau, dengan apa yang lu cintai gitu, Iya. passion dan sebagainya. Nah, lu sendiri gimana Rim? Nyikapin hal itu Rim? Itu kan sorry ya, kita tahu nggak semua kita nggak semua anak mendapatkan orang tua yang seperti ini gitu. Maksudnya. Itu gimana Rim? Ya bersyukur banget sih Kak, bisa mendapatkan orang tua yang selalu support gitu. Tapi di sisi lain pun juga memang sampai saat ini hidup aku memang didedikasikan buat mami papi sebenarnya. Jadi ya udah, apapun yang aku hasilkan itu pasti juga karena support dari mami, dan itulah yang pingin aku suguhkan buat mami papi.
Jadi penasaran Rim, dengan tadi lu bilang mendedikasikan hidup lu untuk mami papi gitu ya. Yang gue mau tahu ada kejadian apa yang mengena banget sih yang sehingga lu akhirnya kayak ya pasti kan kita berproses juga tante ya Iya, untuk anak ini untuk dekat sama kita untuk seperti Rimar tadi iya, ngomong bahwa punya pemikiran kayak dedikasiin hidup buat mami papi. Nah itu kan penuh proses Rim. mhm. Terjadi hal apa Rim yang membuat lu berpikir seperti itu Rim dalam hidup? Sebenarnya nggak ada kejadian signifikan, cuman mungkin karena perjalanan kita selalu bareng-bareng ya. Iya. Kita dari kecil, aku lomba, mami selalu ikut, terus aku lomba juga papi kalau lagi nggak ada kerja, maksudnya lagi nggak terbang gitu, pasti juga datang juga untuk support gitu. Jadi kebersamaan-kebersamaan yang selalu kita dapetin itulah mungkin yang menyebabkan aku pingin bisa menjadi yang terbaik buat mami sama papi gitu Kak. Wow, wow. Nah, setelah nyanyi itu kan lu gua nggak tahu ya kasusnya ini gua hanya tahu kasusnya doang tapi gua nggak tahu ini setelah The Indonesian Idol ataupun sebelum Indonesian Idol lu Mhm. sempet katanya mengalami akhirnya menyanyi itu feel-nya hilang Mmm, ataupun rasa gregetnya hilang dan itu kan bahaya sekali ya bagi seorang penyanyi gitu ya. mhm, Feel rasa cintanya kita hilang terhadap penyanyi itu kan bahaya banget ya, mhm. apalagi seorang penyanyi. Nah, awalnya apa Rim yang terjadi Rim? Bisa Sebenarnya kehilangan itu Rim? kalau dibilang gak ada feel dalam nyanyi, sebenarnya bukannya tidak mencintai menyanyi sih, Iya, Kak. heeh, Mungkin, aku kan lahir dari kompetisi, iya, lahir dari dimana kita harus menyuguhkan apa nih, apalagi nih, iya, teknik vokal apa lagi yang harus kita taruh di lagu ini mau diapain. Jadi fokus kita tuh lebih ke technical gitu, fokusnya lebih kayak gimana akrobat apa yang akan ditampilin di lagu ini gitu, dan itu mungkin yang menyebabkan kita-kita penyanyi kompetisi lupa kalau sebenarnya lagu itu, nyanyi itu tuh cuman butuh nyanyi dari hati, itu sih sebenarnya. Kita tuh menyanyikan suatu lagu, menciptakan sebuah lagu itu untuk nyampein kita mau ngomong ini loh sebenarnya, iya. itu. Message dari lagu ya tersebut, oh, iya. Message-nya, terus, relate mungkin sama diri kita, relate sama teman-teman di luar sana juga. Nah, lagu apa Rim yang iya, lagu apa yang relate banget dengan lu yang mungkin ketika lu menyanyikan, entah itu jadi penyanyi di luar negeri ataupun dalam Indonesia sendiri, lagu apa yang kalau setiap lu nyanyi itu lu bisa ngeluarin air mata Rim? Apa ya, kayaknya nggak sampai segitunya ya. Aku jarang sih, aku tuh susah susah nangis, Kak. Kayak kalau ada orang gitu pasti susah banget nangis, tapi kalau sendirian ya, apalagi sama mami mewek mulu kerjaannya. Oh gitu? Tapi kalau Nangis mah sama maminya aja. iya, tapi kalau di Hah? luar kok nggak nangis-nangis ya? Susah ya, heeh. Jadi kalau nge-feel lagu mungkin yang relate sama aku sebenarnya sebenarnya lagu ciptaan aku sendiri sih. Mmm, Lagu-lagu yang aku ciptain itu cukup relate buat aku, mhm. kayak misalkan Cinta Yang Kutunggu, itu juga lebih ke suatu harapan semoga kita bisa menemukan cinta sejati kita. Terus mungkin lagu yang next aku bakal rilis pun juga itu juga relate sama aku, gitu. Menemukan cita sejati. Mhm, Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik juga nih buat gue karena, eee ketika kita mungkin terlalu menyukai atau mencintai satu genre lagu lagu tersebut gitu ya, ya kalau lu kan hal-hal yang berbau dengan cinta gitu mhm. ya. Ada kejadian apa Rim dengan cinta yang sehingga lu itu kayak, eee, everything lagu itu tentang cinta ataupun yang berbau dengan secara perasaan itu? Eee, Mungkin karena referensinya ya, Mmm, referensi lagu-lagu yang aku dengerin tuh, dulu lebih kayak pop ballad gitu, terus Korean gitu. Jadi kan mhm. drakor kan penuh dengan cinta Iya, gitu, dan di sisi lain juga melihat apa yang terjadi di kehidupan ini sering banget orang tuh tidak menemukan cinta yang untuk dirinya gitu. Mungkin ketemunya sama orang yang udah punya pasangan, bisa juga gitu. Jadi mungkin perasaannya mereka menganggap itu tepat, tapi kan di waktu yang salah gitu. Jadi di mhm. sini aku lebih kayak harapan aja sih semoga Dan itu lu mengalami hal itu? Sorry, gue potong. gimana ya, eee, enggak sih, Mmm,
kayak apa ya, Mi? Kok lihat-lihat sama mamanya sih kayak konyol-konyol, gue salah ngomong nggak cuy gitu. Enggak Yang mana sih. dulu gitu. Nah aja Rim, kalau lu nggak setuju dengan ini nantinya bisa dipotong kok, Del ngomong-ngomong aja. Iya. Enggak sih, kalau ngalamin sendiri tentang cinta memang belum pernah juga gitu. Jadi lebih kayak melihat yang terjadi di kehidupan aja gitu. Sampai makanya saya selalu menyelidiki apa yang segala sesuatu yang dia baca, apa ini apa gitu, karena saya nggak mau dia tuh sampai pengen sesuatu saya nggak tahu. Oh, ada juga dia tuh orangnya nggak pernah minta, nggak pernah. Kalau banyak kan cewek kan konsumtif gini, dia nggak gitu. Tapi dia suka nulis di diary gitu. Jadi kalau saya baca diary dia, padahal dia emang cuma suka nulis aja, bukan ada maksud pengen banget gitu. Jadi saya nangis.